Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aprilia dengan nomor NPM 202021500452, kelas R6R, kelompok 2. Video presentasi dengan judul materi rumusan masalah. Video presentasi kali ini saya ajukan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah penelitian linguistik dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Materi yang akan dibahas yaitu A. Hakikat rumusan masalah, B. Kriteria perumusan masalah, C. Bentuk-bentuk rumusan masalah, dan D. Langkah-langkah merumuskan masalah. Materi yang pertama yaitu A. Hakikat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan formulasi kalimat yang dapat berbentuk pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui kegiatan penelitian. Menurut Abu Bakar Rifai 2021 halaman 23. Berdasarkan pendapat tersebut, rumusan masalah melibatkan proses yang sistematis dan terstruktur. Dalam perumusan masalah, memuat masalah yang teridentifikasi, merumuskan pertanyaan yang jelas serta spesifik, dan pertanyaan yang mengarah pada tujuan penelitian yang memungkinkan akan dicarikan jawabannya melalui kegiatan penelitian. Contohnya yaitu, bagaimana penggunaan metode belajar kelompok memengaruhi penulisan artikel ilmiah kelas 12, rumusan masalah yang diuraikan tersebut, pertanyaan yang spesifik dan jelas mengenai hubungan antara penggunaan metode belajar kelompok dengan penulisan artikel ilmiah kelas 12. Hal ini menerangkan untuk dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan dengan fokus pada analisis dampak metode belajar kelompok terhadap aspek penulisan artikel ilmiah kelas 12. Selanjutnya yaitu teori yang kedua tentang rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah bentuk pertanyaan yang dapat mengarahkan peneliti agar bisa mengumpulkan data di lapangan. Menurut Sugiono 2017. Berdasarkan pendapat tersebut, rumusan masalah membantu menentukan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah memberikan arahan kepada peneliti tentang apa yang perlu dicari atau diamati di lapangan. Peneliti dapat merancang strategi pengumpulan data yang efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Contoh, bagaimana prosedur penggunaan metode diskusi dan metode cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 20 Yogyakarta. Rumusan masalah yang diuraikan tersebut terbentuk dari judul penelitian studi komparatif penggunaan metode diskusi dengan metode cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 20 Yogyakarta. Dalam hal ini, peneliti dapat menafsirkan dan menyimpulkan pertanyaan penelitian terjawab melalui kegiatan penelitian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu materi rumusan masalah yang ketiga. Rumusan masalah merupakan rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait, baik sebagai sebab maupun akibat. Menurut Mahdiyah 2016 halaman 12. Berdasarkan pendapat tersebut, rumusan masalah mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau keterkaitan antara fenomena yang diteliti. Perumusan masalah menjadi landasan bagi peneliti untuk mengumpulkan data, menjawab pertanyaan masalah yang signifikan, menganalisis, dan menyajikan hasil penelitian. Contoh, bagaimana penggunaan media buku online berdampak pada kemampuan membaca siswa SMP di era digital? Rumusan masalah yang diuraikan tersebut mengidentifikasikan adanya sebab, yaitu penggunaan media buku online semakin meningkat, menyebabkan siswa SMP cenderung membaca melalui gawainya.
Akibat yang mungkin terjadi, perubahan pola belajar siswa SMP meningkat dalam membaca buku melalui media online karena nyaman dan praktis. Oleh karena itu, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis secara signifikan tentang hubungan sebab akibat tersebut. Selanjutnya yaitu sintesis teori. Rumusan masalah penelitian mempertanyakan masalah yang ditemukan atau yang ingin dibuktikan oleh penulis berupa kalimat tanya. Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan permasalahan yang jawabannya akan ada melalui proses penelitian. Dalam hal ini, masalah berkaitan erat antara rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian didasari pada masalah yang teridentifikasi. Selain tentang masalah, rumusan ini juga mempertanyakan tentang fenomena yang sering terjadi, mencakup fenomena mandiri maupun fenomena sebab akibat. Selanjutnya yaitu B. Kriteria rumusan masalah. Menurut Pohan Ahmad Barokah 2016, rumusan masalah yang baik adalah memenuhi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, rumusan masalah relevan dengan latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya memuat variabel-variabel. Yang ketiga, rumusan masalah mudah dikembangkan menjadi sebuah instrumen. 1. Rumusan masalah relevan dengan latar belakang. Rumusan masalah adalah suatu cara yang digunakan dalam menulis kalimat yang menanyakan masalah dan didapatkan dari latar belakang masalah. Menurut Sakti Bayu Purba 2021 halaman 64. Berdasarkan pendapat di atas, rumusan masalah dibentuk karena adanya masalah yang terjadi. Setiap pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah adanya pokok masalah yang melatar belakangi. Contoh, latar belakang masalahnya adalah tentang rendahnya minat baca dan menulis di kalangan siswa. Rumusan masalahnya yaitu apakah penggunaan media sosial mempengaruhi kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek pada materi bahasa Indonesia? Pembahasan mengenai contoh tersebut tidak sesuai dengan latar belakang masalah yang sebenarnya, karena kurang relevan. Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah misalnya, bagaimana meningkatkan minat baca dan menulis siswa melalui penggunaan media sosial pada materi bahasa Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya memuat variabel-variabel. Masalah adalah perumusan secara jelas, karena dengan perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Ikhlas Al dan kawan-kawan 2023. Berdasarkan pendapat di atas, dalam pertanyaan pada perumusan masalah, perlu mencantumkan variabel yang teridentifikasi. Contoh, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Pembahasan mengenai contoh tersebut, rumusan masalah terlalu umum dan tidak spesifik. Rumusan masalah yang mencakup variabel seharusnya adalah bagaimana strategi penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa di tingkat SMP, sehingga rumusan masalah akan lebih fokus pada variabel yang relevan untuk dibahas dalam penelitian. Yang ketiga yaitu rumusan masalah mudah dikembangkan menjadi sebuah instrumen. Rumusan pertanyaan adalah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada fokus penelitian dalam menentukan teknik pengumpulan data. Menurut Anufia dan Alhamid 2019 halaman 2. Berdasarkan pengertian di atas, rumusan masalah bisa dikembangkan untuk menentukan instrumen pengumpulan data yang sesuai dengan variabel. Contoh, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis esai? Pembahasan mengenai contoh tersebut tidak memiliki instrumen penelitian yang jelas untuk mengukur pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi.
Rumusan masalah yang seharusnya adalah bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi Microsoft Word dalam meningkatkan kemampuan siswa pada menulis esai. Sehingga untuk rumusan masalah tersebut, instrumen atau pengumpulan data berupa tes menulis esai, kuesioner tentang pengalaman belajar siswa dengan Microsoft Word, dan observasi langsung terhadap proses belajar siswa. Selanjutnya yaitu C. Bentuk-bentuk rumusan masalah. Menurut Sugiono 2017, halaman 288 sampai 289, berdasarkan level of explanation suatu gejala. Maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif, 2. Rumusan masalah komparatif, 3. Rumusan masalah asosiatif. 1. Rumusan masalah deskriptif. Masalah deskriptif merupakan masalah yang diteliti dalam penelitian tipe deskriptif. Penelitian tipe deskriptif adalah pengumpulan data yang menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir, baik karakteristik ataupun frekuensi dari subjek yang dipelajari. Menurut Zelativani dan Mudianto 2018 halaman 85. Berdasarkan pengertian di atas, rumusan masalah deskriptif menjabarkan atau mendeskripsikan masalah yang berhubungan dengan mempertanyakan status satu gejala atau variabel tertentu. Contoh, seberapa besar peranan orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi? Berdasarkan contoh yang diuraikan, menggambarkan jawaban bagaimana karakteristik peran orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi. 2. Rumusan masalah komparatif. Komparatif merupakan pertanyaan yang membandingkan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau saat waktu yang berbeda. Menurut Ali Mahrous 2022. Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan rumusan masalah komparatif membandingkan perbedaan satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara siswa SMA yang mengikuti program bimbingan belajar atau bimbel dan belajar mandiri? Berdasarkan contoh yang diuraikan, menggambarkan rumusan masalah dengan 2 variabel penelitian, yaitu motivasi belajar dan hasil belajar. Serta untuk sampelnya terdapat perbandingan 2 kelompok, yaitu bimbel dan belajar mandiri. 3. Rumusan masalah asosiatif. Permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antara 2 variabel atau lebih, menurut Susilana 2017. Berdasarkan pendapat di atas, rumusan masalah asosiatif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang apakah ada hubungannya atau keterkaitannya antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Contoh, adakah hubungan antara tingkat kreativitas verbal dengan keterampilan menulis? Berdasarkan contoh rumusan masalah yang diuraikan, dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah asosiatif ditandai dengan bentuk hubungan variabel yang dicirikan dengan kata penghubung dengan di antara 2 atau lebih variabel. Selanjutnya yaitu D. Langkah-langkah rumusan masalah. Menurut Moleong 2010, mengemukakan 4 langkah perumusan masalah, yaitu 1. Langkah pertama, tentukan fokus penelitian. 2. Langkah kedua, kaitan fokus-subfokus. Yang ketiga, langkah ketiga, faktor-faktor terkait. Pengkajian mana yang menarik untuk ditelaah, kemudian dipilih. Yang keempat, langkah keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. 1.
Tentukan fokus penelitian. Penentuan masalah atau fokus penelitian merupakan suatu hal yang dapat dipastikan pada waktu peneliti berada di lapangan. Fokus penelitian adalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti survei di lapangan. Menurut Abdus Samad 2021 halaman 160. Berdasarkan pendapat tersebut, artinya fokus penelitian masih bisa berubah karena walaupun masalah sudah dirumuskan, dapat saja terjadi ketika masalah tidak memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti. Tetapi setelah proses survei secara langsung, bisa juga fokus penelitian yang sudah ditentukan, dikaji dan dikembangkan lebih lanjut karena permasalahannya sesuai. Contoh, pengamatan secara intensif diarahkan pada fenomena yang menonjol. Ditemukan adanya ungkapan metaforis pada kumpulan puisi. Pembahasan contoh tersebut menentukan fokus penelitian disesuaikan dengan proses secara intensif yang dilakukan peneliti agar fokus masalah dikaji lebih lanjut untuk dikembangkan. 2. Kaitan fokus dan subfokus. Fokus penelitian merupakan faktor permasalahan yang berkaitan dengan subfokus permasalahan. Menurut Maleong 2010. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa fokus penelitian mempunyai berbagai faktor penyebab atau bentuk atau jenis yang mempengaruhi masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian yang dinamakan subfokus. Contoh, fokus penelitian yaitu fenomena kebahasaan ungkapan metaforis pada kumpulan puisi. Subfokusnya merupakan bentuk atau jenis metaforis yang terdapat pada kumpulan puisi seperti jenis metafora implisit dengan metafora eksplisit. Pembahasan contoh di atas menjelaskan bahwa fokus penelitian yaitu ungkapan metaforis pada kumpulan puisi dengan subfokusnya mengarah pada jenis metafora yaitu implisit dan eksplisit. 3. Faktor-faktor terkait pengkajian mana yang menarik untuk ditelaah, kemudian dipilih. Masalah penelitian merupakan masalah yang baik dan menarik, menantang untuk dicari solusinya, menghasilkan perbaikan atau peningkatan ke arah sesuatu yang baik, membawa kepada sesuatu yang baru, menurut Zaluchu Sonielli 2020 halaman 31. Berdasarkan pendapat di atas, faktor, bentuk, atau jenis yang menjadi penyebab fokus penelitian dipilih untuk menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi memang patut dan layak untuk diteliti. Contoh, majas metafora implisit dalam kumpulan puisi seperti pada larik sayapku patah namun terbang bukanlah pilihan. Pembahasan contoh tersebut, jenis metafora yang dipilih yaitu metafora yang bersifat implisit karena menarik. Penggunaannya pada kumpulan puisi lebih dominan daripada eksplisit. Metafora implisit menarik dibahas karena memakai ungkapan yang tersembunyi. Penjelasan pada metafora ini menggunakan kata kiasan yang juga itu banyak ditemukan pada kumpulan puisi. 4. Kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Rumusan masalah tersebut merupakan kaitan dua buah faktor yaitu antara fokus dengan kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Menurut Mastang Ambobaba 2017. Berdasarkan penjelasan di atas, setelah menentukan fokus atau bentuk atau jenis penelitian yang menarik sudah dipilih, tahapan untuk merumuskan masalah digabungkan dengan fokus penelitian. Contoh, bagaimana ungkapan metaforis dalam jenis majas metafora implisit pada kumpulan puisi? Pembahasan contoh adalah
Fokus penelitian yaitu ungkapan metaforis digabungkan dengan jenis yang mempengaruhi adanya ungkapan metaforis itu, seperti majas metafora implisit. Jadi, terbentuklah rumusan masalahnya yang mempertanyakan fenomena kebahasaan tersebut. Simpulan, rumusan masalah merupakan suatu kalimat pertanyaan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Setiap rumusan masalah, peneliti harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi. Pemilihan kalimat dalam rumusan masalah disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Sekian video presentasi saya tentang materi perumusan masalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.